Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juragansia.com. Oke, teman-teman, kali ini saya akan sharing pengalaman kurang lebih 2 sampai 3 bulan ke belakang itu soal penerbitan buku ya. Jadi, dalam penerbitan itu ada dua ya, ada dua. Pertama itu jenis penerbitannya mayor dan minor. Kalau mayor biasanya itu lebih besar dan terkenal ya, lebih besar dan terkenal. Lalu jaringan distribusinya lebih luas. Namun sayangnya untuk para penulis itu harus melalui editor yang cukup ketat lah, 3 sampai 5 bulan. Pun kalau misalnya kita mau punya naskah untuk diserahkan ke tim editornya, belum tentu itu lolos ya. Itu kelemahannya dan kelebihannya ya. Nah, kalau kelebihan dari mayor itu tadi ya, karena distribusinya cukup luas ya. Jadi tingkat modalnya itu cukup tinggi. Jadi kita tidak sebagai penulis ini hanya menerima royalty ya, berupa case ketika penjualan buku itu terjadi gitu. Jadi kita tidak diberikan atau tidak diharuskan untuk mengeluarkan uang sama sekali, hanya kita sebagai penulis seproduktif mungkin untuk melakukan atau menulis ya, seperti itu. Jadi kita hanya sebagai penulis ya, kerjanya hanya sebagai penulis. Oke, yang selanjutnya adalah penerbit minor. Nah, ini sifatnya kecil ya, dia kecil dan individu biasanya. Kalau di UIN itu ada salah satu dosen saya memiliki penerbitan minor atau biasa percetakan rumahan atau biasa sebut self publisher ya. Jadi penerbitan individu gitu ya. Kalau yang ini, dia punya kelebihannya tanpa seleksi yang ketat. Jadi kalau kita punya naskah yang siap dicetak gitu ya dalam bentuk buku, nah tinggal diserahkan ke penerbit minor. Dan si minor ini akan menerima naskah yang telah kita buat atau telah kita tulis. Tapi di sisi lain, nah biaya cetak dan lain-lainnya itu selalu ditanggung oleh penulis. Dan lagi-lagi untuk karena si minor ini adalah self publishing, maka dia tidak memiliki jaringan distribusi penjualan yang cukup luas. Biasanya lebih ke online ya. Jadi ketika ada yang beli gitu ya, ada yang beli mereka cetak. Ketika ada yang beli lagi mereka cetak, seperti itu. Sedangkan penerbit mayor itu kan sudah memiliki pos-posnya masing-masing, distribusinya cukup luas. Saya contohkan seperti Gramedia. Nah, ini buku Gramedia ya. Ini buku GM ini. Di setiap kota kan pasti ada Gramedia, dan setiap cabangnya akan selalu ada display produk dari penulisan si penulis ini ya. Seperti itu. Nah, karena biaya cetaknya cukup lumayan ya, dibebankan juga untuk ke penulis ya. Biasanya untuk penerbit mayor atau self publishing itu biasanya dipakai untuk para dosen gitu ya, untuk menerbitkan jurnalnya. Mereka biasanya jual ke mahasiswanya sebagai bahan belajar dan sebagainya. Nah, ini salah satu buku saya yang saya cetak dari penerbit minor. Ini cukup lumayan karena semuanya serba sendiri ya. Jadi serba sendiri artinya gini, kita kita hanya kirim naskah, kita juga editing sedikit gitu ya. Jadi si editornya juga kita harus lihat lagi hasil editingnya atau hasil hasil akhirnya. Nah, untuk covernya sendiri itu kita yang bayar, terus untuk daftarkan ke ISBN juga kita yang bayar. Jadi memang betul-betul dibebankan ke penulisnya langsung. Nah, tapi ada beberapa buku saya yang satu lagi itu memang tidak dilengkapi dengan ISBN ya. Nah, ini buku Google Media memang tidak dilengkapi ISBN. Ini hanya ada editornya saja, penerbitnya saja, dan sebagainya seperti ini.
Sedangkan yang ini saya ketemu penerbit yang kedua ini dari The Publish ya. Ini cukup lumayan untuk cetaknya rapi. Yang saya lihat juga The Publish itu lebih ke penerbitan jurnal untuk para dosen atau para guru ya, para guru yang memang memiliki ketertarikan untuk menulis, dan dia juga memiliki suatu pendapat atau suatu ilmu yang bisa ditulis dan bisa dicetak. Biasanya dijual kembali untuk ke mahasiswanya atau sebagainya gitu, teman-teman. Nah, itu sekelumit ya dari pengalaman saya. Nah, untuk masalah cetaknya sendiri ini cukup 2 bulan ya. Sekitar 2 bulan sudah cetak dan terbit ISBN-nya. Keren ya. Ya, itu balik lagi kepada kebutuhan masing-masing. Kalau saya pribadi memang butuhnya cepat. Dan ini memang dijual sendiri gitu, dicetak untuk kalangan sendiri gitu. Ya, biasanya dosen juga seperti itu. Oke, gitu saja dari saya Nino untuk sharing kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.